Bagaimana Bulan kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Eko. Pak Eko sendiri gimana? Alhamdulillah kabar baik. Ini juga baik. Sebelumnya saya mohon maaf Bulan mungkin mengganggu waktu panjenengan. Ini saya akan melaksanakan supervisi akademik kepada panjenengan. Adapun kegiatan ini saya laksanakan dalam rangka tindak lanjut tugas saya sebagai CPP mengikuti program guru bendera. Dalam tugas saya itu saya harus melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Bulan dalam pembelajaran nanti mata pelajaran apa yang akan disampaikan kepada anak-anak? Terima kasih Pak Eko. Mata pelajaran yang akan saya sampaikan nanti adalah pelajaran bahasa Indonesia Pak. Pelajaran Bahasa Indonesia. Terus kemudian tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran saya nanti ialah meningkatkan pemahaman siswa tentang sikap baik kepada teman, serta melalui kegiatan diskusi tentang imigrasi, murid tersebut bisa menyimpulkan yang dialami dan dirasakan tokoh Pak Eko. Sekali tujuannya betul, tujuan pembelajaran itu harus dapat kita ukur sehingga nanti kepada baiknya itu ya, kita bisa mengetahui. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, mungkin strategi apa yang akan Bulan gunakan? Oh iya, terima kasih Pak Eko. Saya nanti akan menggunakan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, serta kerja kelompok, dan juga saya menyiapkan sarana dan prasarana media Pak Eko, yaitu nanti ada gambar dan jaring-jaring hidup. Berarti menggunakan media, gambar, kemudian jaring-jaring hidup, serta kerja kelompok. Ya, berarti ada diskusi dalam kelompok kecil. Dalam kelompok kecil. Gitu. Kemudian berikutnya Bulan. Terus dari yang sudah Bulan sampaikan tadi, mungkin bagian mana yang nantinya akan menjadi fokus pengembangan dalam pembelajaran itu? Ya, area pengembangan yang hendak saya capai yaitu pada pembelajaran ini melalui diskusi nanti, murid tersebut bisa menyimpulkan yang dialami dan dirasakan tokoh, serta yang diceritakan kepadanya dengan baik Pak Eko. Juga bisa merasakan apa yang dirasakan tokoh Mimi Berani tersebut. Yang kedua yaitu saya ingin mengembangkan RPP berdiferensiasi Pak Eko. Dan yang terakhir memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Itu Pak Eko. Jadi ada 3 hal ya. Nanti tadi juga adanya ingin mengembangkan terkait dengan rencana pembuatan RPP berdiferensiasi ya. Kemudian Bulan nanti saya akan memberikan pandangan terkait pengamatan yang mungkin nanti itu bisa dijadikan sebagai acuan dalam nanti dengan melaksanakan pembelajaran itu. Mungkin itu cukup Bulan ya, nanti sambil bisa mempersiapkan kita nanti ketemu di kelas. Pak. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf mungkin telah sama sekali tidak Pak kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan manfaatnya ya. Dan semoga diperlancar, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo Mas A, di sini untuk memimpin doa. Persiapan berdoa mulai.
Ini ceritanya berjudul Mimi Berani. Apa judulnya? Mimi Berani. Ya, Bu Guru akan membacakan dan sampai menyimak. Mimi ingin menyapa Maya, tetapi Mimi malu. Mimi ingin menyapa Maya, tetapi dia malu. Kemudian dia apa bersembunyi di karena dia merasa malu. Mimi juga merasa ragu. Apakah Maya akan melukai Mimi? Nah, kemudian cerita selanjutnya. Kemudian dia mengintip di balik pohon. Dalam hati Mimi, oh, Maya sudah punya teman baru. Ya, kemudian lalu bolanya menggelinding ke arah Mimi. Ya, di sini gambar selanjutnya bola itu menggelinding ke arah Mimi. Kemudian Mimi mengambilkan bola tersebut. Mimi bisa bantu. Nah, ini diberikan kepada Maya. Kemudian mereka berkenalan. Bagaimana caranya berkenalan? Aku Mimi. Kemudian Maya menyambut tangan Maya. Kemudian ini Moko. Ya, yang laki-laki namanya siapa? Moko. Ya, untuk ini mereka sudah berteman. Di sini ada Mimi, Maya, Moko, semua bermain bola. Mimi suka bola. Ya, Maya dan Moko juga. Mimi sekarang sudah tidak malu lagi karena mereka sudah berteman. Ya. Nah, sekarang ini coba ini kira-kira ini apa?
kembali semuanya. Anak-anak, terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kira-kira tadi sudah dapat berapa kata dari jari-jari huruf yang guru bagikan? Bisa berapa kata lagi? Ayo berapa? Apa saja yang kalian susun tadi? Ya, 1, apa? Kemudian apa lagi yang disusun tadi? Apa lagi? Bumi. Kemudian yang terakhir, Oke, sekarang guru tanya. Nah, kira-kira di sini siapa yang bisa memberikan kata yang diawali huruf M? Huruf M. Ya. Mata ya, mata. Ini diawali huruf M. Juga apa lagi? Ya, matahari juga diawali huruf M. Kemudian apa lagi? Matahari. Ya, makan. Menggunakan mulut itu juga huruf M. Jadi ada banyak kata-kata yang bisa dibuat dari huruf M.
Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi tepuk semangat. Terima kasih Pak Eko atas waktunya dan kesempatannya berkunjung di SD Negeri Jari 1 ya. Jadi hari ini kita akan melakukan PI 5. Salah satunya adalah saya ingin memastikan Pak Eko melaksanakan dialog pasca observasi yang menggunakan pola pikir coaching. Kemudian saya beri waktu 5-10 menit untuk mempraktekkan itu sehingga saya bisa mengetahui dengan pasti bahwa jenengan bisa melakukan dialog pasca observasi yang menggunakan pola pikir coaching. Oke, monggo Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Sundarji atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan proses coaching, dan langsung saja mulai nih Bulan. Nggih, Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bulan hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Eko. Bagaimana Pak kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Bulan hari ini lagi sibuk apa tidak dengan? Alhamdulillah hari ini tidak sibuk Pak Eko. Kebetulan anak-anak sedang olahraga. Jadi ya, saya ada waktu luang. Oh gitu ya. Terima kasih Bulan. Saya minta waktunya sebentar, tidak mengganggu kan hari ini? Alhamdulillah tidak Pak Eko. Ya, baik Bulan. Nggih. Sebagai tindak lanjut kegiatan observasi pembelajaran yang sudah Bu Bulan lakukan kemarin, kali Nggih. ini saya akan melakukan diskusi praktisi pada jenengan tentang hal-hal yang penting Nggih. yang dapat bermanfaat untuk pembelajaran Bu Bulan ke depannya sebagai seorang guru. Nggih, siap Pak Eko. Ngoten. Adapun tujuan dari kegiatan ini Bu Bulan, bukan maksud saya untuk menilai pembelajaran Bu Bulan, namun tujuan kegiatan pasca observasi ini lebih pada pengembangan proses pembelajaran ke depan agar nanti Bu Bulan bisa mungkin ya mengajar lebih baik lagi seperti itu. Oh, nggih, nggih. Bu Bulan mungkin punya harapan atau keinginan hal baik apa yang ingin didapat dari diskusi kita hari ini. Oh iya Pak, terima kasih sebelumnya. Harapan atau keinginan saya pada diskusi kita kali ini yaitu saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya dalam pembelajaran saya di kelas. Serta dari diskusi ini bisa membantu saya dalam meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru dalam mengajar anak-anak di kelas. Utamanya kan saya mengajar di kelas 1. Yaitu anak-anak kelas 1 itu sangat-sangat istimewa sekali Pak Eko. Oh, gitu, ya. Dari peralihan dari TK. Selain itu ada anak-anak yang bisa menulis, ya ada juga yang belum bisa menulis maupun membaca. Serta ada banyak sekali macam-macam karakter anak Pak Eko. Ada yang berani, ada yang masih minta ditunggu orang gitu, tuanya, ya seperti itu. Serta waktu pembelajaran juga masih minta dibimbing. Pokoknya serba spesial sekali Pak Eko. Oh gitu. Apalagi di desa Jari 1 ini yang masuk kelas 1 ini masih banyak sekali yang belum bisa membaca maupun menulis. Jadi ya saya harus sabar menghadapinya. Seperti itu Pak Eko. Saya berharap setidaknya nanti saya bisa menerapkan metode, model, serta strategi pembelajaran. Oh gitu. Seperti ya. itu ya. Ya. Baik Bulan, berarti fokus pembicaraan diskusi pada saat ini yaitu bagaimana nanti Bulan bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut dalam mengajar di kelas 1
serta menemukan dan menerapkan metode atau strategi yang tepat dalam pembelajaran bulan di kelas 1. Apakah Ya. benar seperti itu, Lan? Ya benar sekali Pak Eko. Saya berharap nanti seperti itu. Saya berharap bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami di kelas. Oh gitu. Oke. Setelah bulan kemarin melakukan pembelajaran, bagaimana perasaan bulan? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Oh ya, perasaan saya Pak ya. Ya. Setelah saya melakukan pembelajaran itu, saya menemukan hal-hal yang baru Pak Eko, yang saya terapkan di kelas, yaitu saya masih harus banyak mempelajari lagi, memperbaiki lagi apa yang saya lakukan di kelas, yaitu serta saya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi lagi untuk kedepannya Pak Eko. Oh gitu. Ya, serta pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin saya lakukan itu masih berdasarkan kesiapan dalam belajar anak. Jadi anak-anak itu yang sudah bisa membaca itu saya kelompokkan menjadi satu kelompok, sedangkan anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis saya jadikan satu kelompok. Cuman tugas kelompoknya itu masih saya samakan Pak Eko, jadi belum saya beda-bedakan. Begitu. Seperti itu, nggih. Untuk Diferensiasi hasilnya pembelajaran belum gitu, diferensiasi. masih dalam nggih. proses. Baik Bulan, sewaktu mengerjakan tugas kelompok, waktu pengerjaan antara kelompok murid yang sudah bisa membaca atau Ya. menulis itu kemarin terlihat lebih cepat Ya. daripada murid yang belum bisa membaca atau menulis dengan tugas jenis yang sama. Seperti itu Bulan ya? Nggih, benar sekali Pak Eko. Nggih. Gitu. Sekarang bagaimana mungkin aktivitas penggunaan sumber materi dan juga media pembelajaran yang Ibu Bulan gunakan dalam pembelajaran yang kemarin itu? Oh iya, terima kasih. Sumber materi saya itu berasal dari buku paket murid Pak Eko. Soalnya kan semua anak memiliki buku paket ya. Selain itu untuk media saya memakai gambar-gambar, saya tempel di papan tulis. Kemudian saya juga menyediakan kartu huruf serta untuk merangkai menjadi sebuah kata. Saya rasa itu sudah efektif penggunaannya Pak Eko. Oh gitu. Kemudian dari strategi yang Bulan sampaikan Iya. saat percakapan kita di pra observasi, apakah strategi tersebut sudah bisa diterapkan semuanya atau mungkin bagaimana gitu? Oh ya, dari strategi yang saya sampaikan saat percakapan pra observasi, saya rasa strateginya sudah saya terapkan semua Pak Eko. Mulai dari menyiapkan RPP berdiferensiasi, serta menerapkan model pembelajaran yaitu menggunakan problem based learning Pak Eko, serta menggunakan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, serta kerja kelompok. Serta saya juga menyiapkan sarana dan prasarana untuk media pembelajaran, Oh, yaitu gitu. gambar dan kartu huruf tadi. Berarti jadi intinya saat pembelajaran strategi yang digunakan sudah tepat atau mungkin sesuai dengan harapan Bulan seperti itu ya? Ya, menurut saya sudah tepat Pak Eko, sesuai harapan saya, atau mungkin saya perlu strategi lainnya, mungkin Pak Eko? Atau mungkin menurut Bulan sendiri adakah mungkin strategi lain atau alternatif lain sebagai strategi Bulan dalam pembelajaran Bulan berikutnya? Oh iya, sebentar. Mungkin saya bisa memberikan tugas kelompok yang berbeda sesuai dengan kesiapan maupun kemampuan murid tersebut. Jadi ada perbedaan dalam jenis tugas yang saya berikan. Murid yang sudah bisa membaca dan menulis bisa mendapatkan tugas yang lebih menantang. Jadi selain membedakan kelompok berdasarkan kesiapan belajarnya, saya juga memperhatikan konten soalnya Pak Eko, Oh, gitu. serta menyediakan jenis tugas yang berbeda. Ya, luar biasa sekali pemikiran Bulan. Kemudian pada area pengembangan Bulan, apakah area pengembangan yang hendak Bulan capai dari pembelajaran tersebut? Kemarin waktu pra observasi saya menyampaikan area pengembangan yang hendak saya capai yaitu melalui diskusi tentang Mimi Berani, murid itu bisa menyimpulkan yang dialami dan dirasakan tokoh, serta diceritakan kepadanya dengan baik dan bisa merasakan apa yang dirasakan tokoh Mimi Berani. Dan yang kedua yaitu mengembangkan RPP berdiferensiasi. Yang ketiga yaitu memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya rasa poin 2 Pak Eko yang belum bisa saya capai dengan baik yaitu Oh, gitu. mengembangkan RPP berdiferensiasi. Poin yang kedua Ya, terkait poin- dengan mengembangkan RPP berdiferensiasi. Kemudian selanjutnya menurut Bu Bulan, apa yang menyebabkan Bu Bulan itu belum bisa mencapai dalam pengembangan RPP berdiferensiasi? Menurut saya itu harus benar-benar memahami seperti apa sih itu RPP berdiferensiasi.
serta gitu. penerapannya bagaimana di kelas. Seperti itu Pak Eko. Oh gitu. Berarti bulan harus lebih banyak lagi. Iya, lebih banyak memahami tentang bagaimana RPP berdiferensiasi itu. Kemudian selanjutnya untuk tujuan pembelajaran bagaimana bulan? Apakah sudah mungkin tercapai sesuai dengan harapan atau belum? Oh ya, tujuan pembelajaran kemarin saya kan menyimak yaitu tentang apa melalui diskusi Mimi Berani itu murid mampu menyimpulkan yang dialami tokoh dan dirasakan tokoh. Dan yang kedua yaitu tujuan saya adalah membaca, yaitu melalui latihan berulang-ulang murid itu bisa merangkai bunyi, huruf menjadi suku kata dan kata dengan lancar. Saya rasa sudah sesuai harapan Pak Eko. Murid-murid juga sudah bisa mengalami yang gitu, dirasakan ya. oleh tokoh Mimi Oke, baik Berani. itu Bulan. Selanjutnya menurut Bulan, adakah hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan dan mungkin akan dipertahankan dan juga mungkin yang masih kurang sehingga akan diperbaiki untuk pembelajaran berikutnya Bulan? Hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai RPP Pak Eko. Tujuan maupun strategi yang saya harapkan juga sudah sesuai. Murid-murid juga senang dan antusias pada waktu pembelajaran. Dan untuk yang belum saya capai itu dan sangat perlu saya perbaiki, yaitu saya harus membuat anak-anak lebih aktif ya, lebih aktif gitu, lagi. Anak-anak lebih aktif, lebih aktif ya. Terus kemudian apa rencana Bulan untuk melakukan perbaikan ke depan agar pembelajaran itu nanti bisa lebih baik lagi? Oh ya, rencana saya ke depannya mungkin saya bisa membuat RPP berdiferensiasi dengan lebih baik lagi Pak Eko. Memetakan murid berdasarkan kebutuhan belajarnya, merencanakan serta menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Juga selain itu saya juga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses dan produk pada murid. Dengan begitu saya bisa mengoptimalkan potensi murid sesuai dengan potensinya Pak Eko. Oke, amin. Semoga Ibu bisa melaksanakannya. Itu merupakan rencana yang luar biasa Bulan. Kemudian dari rencana perbaikan itu mungkin Bulan bisa membuat target atau rencana kapan itu akan dilaksanakan Bulan? Ya, dari rencana saya tadi mungkin satu persatu bisa saya laksanakan Pak Eka. Untuk targetnya kapan, mungkin waktunya bisa saya mulai sedikit demi sedikit mulai semester ini Pak Eko. Oh gitu. Ya. Kemudian dari perencanaan yang sudah dibuat, adakah mungkin ukuran keberhasilan yang Bulan tetapkan? Ya, ukuran keberhasilan yang saya tetapkan yaitu terciptanya kesetaraan belajar bagi semua murid Pak Eko, serta kesuksesan dalam akademik maupun non-akademik, serta karakter murid dan terwujudnya budaya positif dalam pembelajaran Pak Eko. Oh gitu. Kemudian untuk mendukung rencana itu, adakah orang lain yang mungkin Bulan percaya sebagai partner sehingga bisa mempermudah Bulan dalam menjalankannya? Oh, partner nggih Pak. Untuk mendukung rencana saya, orang yang bisa saya percaya sebagai partner adalah rekan sejawat Pak Eko. Kemudian sharing dengan guru-guru dari SD lain, serta berkolaborasi dengan rekan guru dari SD lain, terutama guru-guru kelas 1 Pak Eko. Oh, gitu. Karena semua jenjang kelas kan bisa bertukar ide seperti itu. Oh, ya, gitu. Selain itu yang tidak kalah penting yaitu adalah murid-murid saya Pak Eko, yaitu murid-murid kelas 1. Ya gitu, berarti jadi nanti Bulan akan melibatkan teman sejawat yang ada di sekolah. Ya, alhamdulillah dari juga guru-guru lain ya, dari sekolah kita juga ada guru penggeraknya sehingga nanti Bulan bisa belajar dari guru penggerak tersebut. Kemudian apa kompeten Bulan dari rencana Bulan yang sudah Bulan sampaikan tadi? Dari rencana-rencana yang saya sampaikan tadi, saya berkomitmen untuk melaksanakan rencana secara konsisten dan berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkannya Pak Eko. Ya, kemudian saat ini kan untuk melayani kebutuhan belajar murid, kita sebagai seorang pendidik bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana menurut Bulan sendiri terkait pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Oh, iya. Saya mendapat informasi pembelajaran berdiferensiasi itu dari kurikulum Merdeka Pak Eko. Kemudian selanjutnya dari Pak Eko, Bu Chandra sebagai CGP. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang merespon kebutuhan murid Pak Eko. Pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid serta karakteristik pembelajaran berdiferensiasi yang saya ketahui murid itu diberi kesempatan untuk memilih materi sendiri. Gitu. Kemudian lalu adakah upaya-upaya yang nantinya Bulan lakukan agar bisa belajar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya, upaya saya yaitu dengan membuat RPP berdiferensiasi Pak Eko. Mempelajari lagi bagaimana cara menerapkannya
yaitu mencakup diferensiasi konten, produk, juga proses Oh, gitu. tercantum dalam RPP RPP, tersebut. ya, serta Ya. pelaksanaan dan Ya. penerapan Bagus pembelajaran. Bulan. Sebenarnya gini, Iya. sebenarnya kalau menurut saya Ya. dari kegiatan observasi kemarin itu Bulan dalam mengajar sudah bagus. Iya. Sudah Terima ada kasih. diferensiasi walaupun ya sudah ada lah dalam proses. Murid-murid dalam kelompok itu berkreasi membentuk dan merangkai sendiri jaring-jaring kata menjadi kata sesuai pemahamannya masing-masing. Anak-anak juga sudah terlihat menikmati cara belajar masing-masing. Kalau boleh tahu mungkin bagaimana cara Bulan belajar? Ya. Terus terang Pak Eko, saya itu masih belum paham terkait pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi saya itu sangat tertarik dan tertantang untuk mempelajarinya. Jadi pembelajaran kemarin saya itu hanya memetakan siswa berdasarkan profil belajar murid. Kemudian pada waktu proses saya membebaskan murid untuk mengkreasikan jaring-jaring huruf tersebut menjadi kata menurut pemahaman mereka sendiri. Saya juga masih perlu banyak belajar lagi Pak Eko. Saya belajar dari Kulo Merdeka, dari informasi dari Pak Eko, Bu Chandra. Tetapi untuk penerapannya di kelas, saya itu ingin melihat secara langsung pembelajarannya Pak Eko. Bagaimana cara penerapannya itu. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian menurut saya juga kemarin itu pembelajaran sosial emosionalnya dan juga mungkin budaya positifnya juga sudah tampak Bulan. Anak-anak itu terlihat berdiskusi dalam kelompok. Sekali-kali juga mereka bekerja sama, berinteraksi, saling menghargai pendapat itu juga sudah tampak Bulan. Terus kemudian Bulan juga hadir dalam kelompok-kelompok kecil untuk memberikan bimbingan. Menurut saya itu sangat luar biasa Bulan gitu. Oke, terima kasih Pak Eko. Saya juga berusaha untuk membimbing murid yang belum bisa membaca dan menulis. Saya juga berusaha menerapkan supaya murid tersebut berbudaya positif saat di kelas dengan cara bekerja sama, berinteraksi dengan temannya, saling menghargai pendapatnya. Saya juga baru tahu itu termasuk dalam pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk aktivitas pengembangan diri dari Bulan sendiri sebagai guru, terutama Bulan sebagai guru kelas 1, Oke. apakah yang ingin difokuskan? Ya, dalam aktivitas pengembangan diri saya ingin fokus untuk mengembangkan pengetahuan mengenai bagaimana sih cara pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang bisa mengantarkan murid pada keselamatan dan kebahagiaan, serta menjadikan murid menjadi murid yang berprofil pelajar Pancasila. Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak Eko. Oke. Tujuan dari aktivitas pengembangan diri Bulan yaitu ingin fokus mengembangkan pengetahuan mengenai bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid, terutama pembelajaran berdiferensiasi. Benar seperti itu Bulan? Iya, benar sekali Pak Eko. Dengan tahu lebih dalam pengetahuan dari pembelajaran yang berpihak pada murid, saya bisa mengembangkan diri saya sebagai seorang guru. Kemudian ukuran keberhasilannya itu seperti apa Bulan? Ya. Tolong dijelaskan. Untuk ukuran keberhasilan dari pengembangan diri saya, yang pertama yaitu saya bisa menyusun RPP berdiferensiasi terintegrasi pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif Pak Eko. Yang kedua, saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif di kelas, utamanya kelas saya, yaitu kelas 1. Yang ketiga, saya bisa mewujudkan keinginan saya untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, membuat murid itu nyaman, senang, serta antusias dalam belajar. Yang keempat, saya bisa mengantarkan anak-anak untuk sukses di dalam bidang akademik maupun non-akademiknya. Nah, untuk waktu pelaksanaannya sendiri, kapan Bulan akan memulainya? Yang pastinya saya berusaha pada tahun ajaran baru, mungkin sebentar lagi Pak Eko, semoga saya bisa melaksanakan dengan baik Pak Eka rencana pengembangan diri saya. Semoga saja nanti pada tahun pembelajaran baru atau mungkin ya pada waktu secepatnya Bulan bisa memulai melaksanakannya. Kemudian setelah coaching ini apa perasaan yang muncul dalam benak Bulan? Apa yang Bulan dapatkan dari coaching kita pada hari ini? Oh iya, setelah coaching hari ini perasaan saya menjadi sangat lega sekali Pak Eko. Ya, dengan coaching ini bisa membuka pikiran saya untuk kedepannya membuat rencana maupun menemukan solusi dalam pembelajaran yang saya alami. Semakin ada ide ke depan mau seperti apa, langkah-langkah sudah tergambar dalam pikiran saya Pak Eko. Oh gitu. Baik Bulan, saya rasa cukup diskusi kita pada hari ini. Saya doakan semoga nanti Bulan semakin maju, semakin sukses dan tetap semangat menjadi guru yang mengerti kebutuhan murid, menjadi guru yang berpihak pada murid, tetap sehat dan semangat belajar serta bahagia. Terima kasih atas banyak waktunya bersedia belajar bareng samanya dan cukup sekian mungkin dari saya. Mohon maaf mungkin dalam saya menyampaikan ada yang kurang pas. Saya sekali lagi mohon maaf.
Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Eko Bulan percakapan tadi sudah bisa menggambarkan bahwa panjenengan sudah mampu memberikan support, bisa melihat kelebihan-kelebihan yang sudah dilakukan Bulan ketika membelajar, dan Bulan sendiri sudah bisa juga menilai kekurangannya. Nah, jadi orang kalau sudah tahu kekurangannya sendiri itu sudah berarti orang itu sadar bahwa perlu untuk melakukan perbaikan, mencari belajar dari manapun di dunia. Tadi sudah jelaskan Bulan belajar dari teman-teman CGB, guru penggerak CGB, kemudian ke guru-guru dari kelas yang lain, itu sudah membuktikan bahwa panjenengan tidak alergi untuk bertanya. Jadi jenengan setelah melakukan kegiatan pembelajaran itu sudah bisa melakukan refleksi. Dan jenengan tidak malu untuk bertanya, bahkan minta diamati, diobservasi oleh guru yang lain. Karena kan aku izin delok guru liane, padahal justru jenengan kalau misalkan punya metode baru, berusaha mencari kolaborator. Mungkin Pak, jenengan sekarang ada jam, kalau enggak saya minta tolong masuk ke kelas saya minta dilihat, karena saya kadang-kadang belum tahu kekurangan saya, justru orang lain yang tahu kekurangannya. Ya, terima kasih Bulan, Pak Eko. Saya sekarang sudah tahu bahwa jenengan sudah mampu melakukan observasi dengan pola pikir coaching. Jadi jenengan menggali potensi dari Bulan, berusaha mencari tahu dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga Bulan akhirnya bisa menemukan jalannya sendiri. Nah, kalau seperti itu kan nanti jangan nggak perlu khawatir, kalau ada masalah langsung bisa berusaha untuk mengatasi. Kalau nggak bisa konsultasi kepada Pak Eko sebagai kepala sekolah. Pak Eko, ada waktu, minta waktu sebentar, saya ada masalah nih tentang pembelajaran. Jadi pembelajaran ya masalahnya ya, jangan masalah keluarga. Ya, siap Pak. Terima kasih Bulan. Kalau ada aktivitas yang lain monggo, saya dengan Pak Eko masih akan diskusi lagi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, monggo.